pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Ya, meskipun kita sekarang PSBB lagi ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau kemana-mana tetap pakai masker. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer. Jangan lupa mandi, oke? Siap. Selalu jaga kebersihan. Untuk membuka persekutuan pada hari ini, mari kita pujikan dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami bisa bangun pagi dengan baik. Tuhan, jika sudah lagi kami akan mendengarkan firman, kiranya berkati supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Kiranya Kau ampuni jika kami masih melakukan kesalahan sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan berdoa haleluya, amin. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gunawan. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Salam, selamat berjumpa di dalam persekutuan remaja dan pemuda di gereja kita GKJ Wisma Panunggal Merican. Kita bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar tentang firman Tuhan yang pada kesempatan kali ini terambil dari surat Efesus pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tema kita yaitu tentang bertumbuh di dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena penyertaan dan berkat-Mu, sehingga kami dapat mengadakan persekutuan doa remaja dan pemuda di gereja kami, GKJ Wisma Panunggal Merican. Bapa kami di surga, kami bersama-sama akan belajar tentang bagaimana kami bertumbuh di dalam keluarga.
Kami bersama-sama akan belajar menggumuli firman-Nya. Oleh sebab itu, buka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengarkan tertanam di dalam hati kami, yang pada akhirnya kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-9, mengatakan kepada kita demikian. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema tentang bertumbuh di dalam keluarga sangat erat kaitannya dengan pada saat ini gereja kita sedang bersama-sama menggumuli makna hakikat keluarga di dalam bulan keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi kebiasaan di lingkungan Sinode GKJ dan lingkungan Sinode GKI, setiap bulan September akhir mau masuk ke Oktober, biasanya diadakan yang namanya bulan keluarga. Nah, saudara, tentu kita tidak bisa lepas sejarah kenapa kita seringkali setiap tahunnya, terutama bulan-bulan September dan Oktober, ada satu bulan kita bersama-sama menggumuli makna keluarga. Nah, ini tentu tidak bisa lepas dari misionaris yang membawa kekristenan ke negara kita, yaitu negara-negara yang berada di Eropa sana, yang biasanya dulu disebut dengan sending. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di Eropa sana pada bulan September atau Oktober mendekati akhir tahun, di sana ada namanya musim semi. Musim semi biasanya dipakai oleh orang-orang di sana untuk cuti libur yang panjang. Bahkan ada negara-negara yang membijaksanai pada bulan-bulan itu, ya, pada bulan-bulan itu banyak perusahaan ataupun kantor-kantor itu meliburkan diri oleh karena cuaca yang sangat ekstrim. Dalam situasi seperti ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mengambil momen untuk menjadikan musim semi itu sebagai masa untuk menggumuli bagaimana pentingnya keluarga itu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, GKJ
dan GKI merupakan buah juga hasil karya penginjilan yang dilakukan oleh para seni. Sehingga kebiasaan itu sampai hari ini masih terpelihara dengan baik. Mengapa saya menghubungkan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Sebenarnya kalau kita refleksikan situasi sekarang ini persis dengan situasi ketika gereja memutuskan waktu itu di daerah benua Eropa sana untuk menentukan gereja menggumuli bulan keluarga karena ada cuti yang sangat panjang. Adanya cuaca yang sangat ekstrim yaitu musim semi. Bukankah sekarang ini juga kita dipaksa oleh situasi pandemi COVID-19 untuk berdiam diri di rumah? Tidak kita bayangkan hal ini terjadi di tahun 2020 ini. Saya menghitung sudah sekitar 6 bulan lebih dimulai pertengahan Maret. Ya kurang lebih 6 bulan lebih sedikit, ya setengah tahun lebih. Anda dan saya berada di dalam situasi pandemi COVID-19, sekolah mahasiswa diliburkan dalam pengertian untuk model pembelajaran daring. Sehingga waktu itu, maksud saya waktu ini, sama persis seperti ketika di Eropa sana ada musim semi. Cuman sekarang kita terpaksa, sehingga banyak waktu berada di dalam keluarga. Menurut pendapat saya ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan. Kita diminta di dalam bulan keluarga ini untuk mari kita juga menggunakan momen ini untuk menyadari pentingnya keluarga itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa dibayangkan sejak bulan Maret sampai hari ini, kita dituntut untuk tinggal di rumah. Nah, ada dua dampak tentunya. Dampak yang pertama tentu kita bersukacita, bergembira. Karena apa? Berjumpa dengan keluarga. Ya, tetapi dampak yang kedua, yang ini juga dikhawatirkan di dalam tema bulan keluarga tahun ini, yaitu tentang seni merawat keluarga, yaitu adanya kebosanan. Kenapa kok bosan? Karena setiap hari berjumpa dengan L4 namanya. Lu lagi, gitu kan. Nah, sehingga ini yang dikhawatirkan. Maka kalau kalian membaca tema bulan keluarga di gereja kita yang diterbitkan oleh LPP Sinode, berbicara tentang seni merawat keluarga itu karena di latar belakangi adanya WHO merilis semenjak pandemi COVID-19 ini, kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Bahkan tidak itu lagi, di dalam data mesin pencarian itu Google search. Jadi kalau dilihat di dalam mesin pencari itu ya, data yang paling banyak dimunculkan di media sosial melalui jaringan internet. Ternyata Google juga menemukan data, saudara dikasih Tuhan, status yang berisi tentang bahasanya itu bosan dengan situasi di dalam keluarga. Karena L4 tadi lu lagi begitu, itu cukup mengkhawatirkan. Jadi di media itu banyak orang-orang mengeluarkan status unek-unek yang intinya tuh bosan ketika berada di dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau dampak yang kedua ini muncul, mari kita bersama-sama bergumul tentang apa yang dikatakan Tuhan tentang keluarga. Karena harus diakui, saudara yang kasih Tuhan, keluarga itu tempat pertama dan utama untuk menanamkan nilai. Bahkan ibu negara Amerika yang sudah menjadi mantan, Barbara Bush, mengatakan masyarakat yang berhasil, artinya begini, individu yang berhasil di masyarakat itu tidak ditentukan di Gedung Putih, tetapi ditentukan di rumah.
atau di keluarga. Bahasa kalau diterjemahkan dalam masyarakat kita, Gedung Putih itu kan istana negara. Jadi Barbara Bush ini memberikan kesaksian. Ternyata berhasilnya seseorang itu tidak ditentukan oleh penentu kebijakan di istana negara, tapi justru ditentukan di dalam keluarga itu. Dan ini kesaksian Barbara Bush. Dan kita juga mengakui, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tema tentang bertumbuh di dalam keluarga yang diambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita akan fokus ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kenapa saya menentukan ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga? Karena ini persekutuan remaja dan pemuda. Di dalam keluarga, remaja dan pemuda itu statusnya sebagai anak di dalam keluarga. Statusnya sebagai anak. Nah, perikop ayat 1 sampai 9 surat Efesus itu ada 4 sebenarnya sasaran. Ya, ini kan merupakan nasihat Rasul Paulus kepada 4 pihak. Yang pertama itu anak-anak, yang kedua itu orang tua, yang ketiga itu hamba-hamba, dan yang keempat itu tuan-tuan. Gitu. Nah, memang ini komprehensif, tetapi karena di dalam persekutuan ini namanya ada persekutuan remaja dan pemuda, di dalam gereja kita itu ada namanya kategorial, gitu ya. Dan usia remaja dan pemuda itu kalau di dalam keluarga statusnya sebagai anak, maka kita akan menggumuli ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menampilkan tentang ayat itu. Coba kita perhatikan bersama. Judulnya adalah tentang temanya yaitu tentang bertumbuh di dalam keluarga. Kita lihat untuk ayat yang ke-1 sampai yang ketiga. Perhatikan ini. Saya akan membacakan. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, saudara saya yang dikasih Tuhan, mentaati orang tua itu dihubungkan dengan hukum Taurat, yaitu hukum yang keempat, yang merupakan hukum yang bersifat horizontal. Ya, maaf, yang kelima, yang pertama itu 1 sampai 4 itu berhubungan dengan hukum yang mengatur manusia dengan Tuhan. Ya, nah, hukum Taurat yang kelima mengatakan ini, dihubungkan seperti ini. Lalu apa hubungannya? Sebenarnya Rasul Paulus tidak mengatakan ketika Anda sebagai anak-anak taat kepada orang tua, itu sesungguhnya kalian sebagai anak-anak itu mematuhi apa itu perintah Tuhan. Bahkan di dalam di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 ini berada juga di dalam konteks kalau orang tua itu sebagai wakil Allah. Sebagai wakil Tuhan. Nah, cuman jadi persoalan yang kadang-kala mengganjal kalian sebagai anak era milenial. Saya juga memahami itu. Tadi kan dikatakan, hei anak-anak taatlah orang tuamu. Sementara orang tua itu bukan nabi, bukan malaikat, bukan Tuhan. Bahkan bukan rahasia umum lagi. Orang tua sekarang ini kadang-kala saya mengakui sebagai mewakili orang tua. Sikap dan tingkah lakunya jauh. Kadang-kala menyimpang dari kebenaran Tuhan. Kok kita diminta untuk taat? Lalu bagaimana ini Pak? Kalau ada persoalan seperti ini. Saya juga pertama kali menggumuli tentang
firman Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ayat yang pertama sampai ketiga ini juga sebagai anak mengganjal. Apalagi di tengah budaya paternalistik, yaitu orang tua itu selalu dihormati dan dianggap benar. Gitu. Nah, kita jangan lupa memahami ayat harus secara utuh, saudara. Di sini dikatakan, hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Perhatikan, ada kata di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita diminta untuk taat kepada orang tua itu sepanjang orang tua itu ada di dalam Tuhan. Artinya apa? Taat pada orang tua yang memang ya orang tua yang menekankan, mendisiplinkan berdasar kebenaran Tuhan. Jadi bukan di luar Tuhan yang bersifat duniawi. Ini yang harus menjadi titik perhatian. Sehingga kalau saya ingin ya mempertegas ayat ini adalah memang harus diakui ketika kita menghormati orang tua harus disadari bahwa orang tua itu manusia yang penuh dengan keterbatasan dan keberdosaan. Apalagi kalau orang tua tambah umur seperti saya misalnya, kadang-kadang saya sudah mulai punya penyakit pikun karena semakin tua sering lupa. Kadang-kadang kalau marah sama anak juga jauh dari Tuhan, kebenaran Tuhan. Nah, di sini sebenarnya kata kuncinya di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Sehingga kalau ada orang tua yang misalnya berbuat sesuatu, memerintah sesuatu pada Anda yang jauh dari kebenaran Tuhan, kalian punya tanggung jawab juga untuk mengingatkan. Jadi Rasul Paulus mengatakan, di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Sehingga atas problematika itu sebenarnya sederhana. Apa artinya? Mentaati orang tua di dalam Tuhan artinya sepanjang orang tua itu menjalankan kebenaran Tuhan. Loh, Pak Gunawan, berarti kalau tidak kita lawan? Oh, tidak begitu. Artinya begini, kita harus bisa membedakan antara mentaati dan menghormati. Dua hal yang berbeda. Di negara maju itu ada dua aliran. Mentaati orang tua itu sepanjang sampai batas umur 25 tahun. Anak dikatakan dewasa 25 tahun berarti ya itu ya sudah artinya tidak bergerak untuk taat gitu, bahasanya gitu. Ini negara maju loh ya. Ada dua aliran. Tapi yang kedua selama-lamanya. Cuman negara maju semua sepakat kalau menghormati itu selama-lamanya karena itu memang kebenaran Tuhan, orang tua harus dihormati. Tapi ditaati dalam pengertian kalau kita, seseorang sudah menikah, punya keluarga yang baru, masa kita harus dalam tanda kutip taat pada orang tua. Nanti kalau saudara mengikuti katekisasi pranikah, akan dijelaskan seseorang yang sudah diberkati dan membina keluarga yang baru, seorang istri harus lebih taat pada suami. Kalau taat pada orang tua, lalu gimana? Ada dua manajer. Jadi, harus dibedakan antara taat dengan menghormati loh ya. Harus dibedakan. Nah, lalu apa hubungannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dengan kebosanan tadi? Ingat ya, ada penelitian ini, Stephen R. Covey yang cukup terkenal di Amerika. Selama 30 tahun, bahkan mendekati 50 tahun dia meneliti, sekarang ada fenomena yang menurut pendapat saya hasil penelitian di negara maju itu cukup mengkhawatirkan. Semoga aja tidak terjadi di negara kita. Jadi banyak orang-orang itu yang anti keluarga namanya. Bukan pro keluarga. Artinya apa? Stephen R. Covey itu melihat orang membina keluarga itu kadang-kala berakhir dengan perceraian. Sehingga dari hasil penelitian itu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, ada kecenderungan era sekarang ini banyak orang yang anti terhadap keluarga. Padahal kita tahu di dalam Alkitab, keluarga menjadi hal yang penting kalau kita perhatikan di dalam hukum Taurat. Bagaimana kita Ulangan membahas tentang hal itu. Nah, oleh sebab itu, kita perlu juga merefresh ini.
tema tentang bertumbuh dalam keluarga itu, kalian punya tanggung jawab, harus sadar betul bahwa keluarga itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, supaya keluarga itu menjadi sesuatu yang penting, kita sebagai anak tentu di sini punya tanggung jawab untuk mentaati. Ya, nah di Indonesia itu karena budaya paternalistik ada yang sudah ada keluarga yang mengatakan mentaati itu katakanlah sampai umur 25, karena kalau seseorang yang bekerja itu tunjangan anak itu sampai 25 baru berhenti atau berapa itu karena dikatakan dewasa mandiri. Kalau menurut pendapat saya sih batasnya adalah ketika seseorang sudah menikah. Kalau menghormati selama-lamanya loh ya. Nah, tetapi intinya begini, mentaati pun tidak apa-apa dalam pengertian dari dua aliran tadi loh ya. Karena mentaati orang tuamu di dalam Tuhan. Itu yang penting. Nah, hubungannya apa tadi? Sekali lagi, di sini ada kata supaya kamu berbahagia. Ini Rasul Paulus menghubungkan dengan hukum Taurat yang kelima tadi dengan janji Tuhan yang mengatakan supaya kamu berbahagia. Nah, memang kadang-kadang ada persoalan gangguan kita menjadi mengganjal tuh banyak orang yang tak pada orang tua mati muda. Bukan begitu maksud surat ini sebenarnya. Itu sebenarnya maksudnya itu menghubungkan dengan hukum Taurat. Tetapi semua yakin mengakui bahwa ketika kita taat pada orang tua dan nanti kalau orang tua itu juga ketika mendidik anak-anaknya tidak sampai marah di dalam nasihat ayat berikutnya pada bapak-bapak atau orang tua itu, ya, itu jelas hubungannya akan semakin baik. Kalau hubungannya semakin baik, saudara yang Tuhan, maka akan berbahagia. Penelitian menunjukkan orang yang berbahagia, orang yang sukacita itu membuat tubuh sehat. Bahkan ketika sekarang ini fenomena imun itu menjadi daya untuk melawan COVID-19. Artinya apa? Imun itu hanya satu-satunya cara. Nah, kemudian ditemukan imun itu di tubuh baik kalau kita itu suka gembira, sukacita, dan di sini berbahagia. Supaya kita berbahagia, bagaimana caranya? Kita harus taat dan menghormati orang tua. Begitu dari maksud firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang bertumbuh di dalam keluarga. Kata kuncinya adalah di dalam keluarga harus ada hubungan yang harmonis di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan itu berarti hal-hal yang duniawi. Nah, di dalam materi bahan dasar bulan keluarga juga diingatkan sebenarnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kadangkala di dalam keluarga itu muncul konflik oleh karena masalah komunikasi. Nah, oleh sebab itu, coba perhatikan tayangan video berikut ini sebagai inspirasi Anda dan saya untuk memahami pentingnya berkomunikasi itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, video tadi itu sebenarnya merupakan iklan dari salah satu perusahaan telekomunikasi yang cukup terkenal, produk di luar negeri tetapi. Nah, video tadi itu sebenarnya menggambarkan tentang pentingnya berkomunikasi di dalam kehidupan ini, supaya tidak muncul yang namanya miskomunikasi. Nah, coba kita review lagi video tadi. Ada seorang suami yang sangat mencintai istri.
ketika melihat istrinya itu bingung karena tidak mendapatkan air, kemudian suaminya tadi dengan tanpa berkomunikasi punya ide yang kreatif untuk memanggil dewa angin yang harapannya akan muncul mendung dan akhirnya bisa turun hujan. Nah, betul, dia menggunakan sarana untuk memanggil angin itu. Tetapi karena tidak ada komunikasi dengan istri yang sangat dicintai itu, apa yang terjadi? Justru alatnya ketika terlempar mengenai istrinya dan akhirnya meninggal. Nah, komunikasi ini sangat penting, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Termasuk di dalam keluarga. Kita menjadi tumbuh dengan baik. Kita tidak hanya sekedar rajin persekutuan, baca Alkitab, tetapi harus diwujud nyatakan persekutuan firman Tuhan tadi di dalam hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Di dalam bahan dasar bulan keluarga itu juga diceritakan sama seperti ini sebenarnya. Tapi singkat cerita ada seorang suami mencintai istri ketika mau ulang tahun bingung. Kenapa bingung? Kegembaran istrinya itu apa ya? Nah kemudian dia merefleksi. Dia sering melihat istrinya itu masak ikan. Ikan yang dimakan, yang dilihat suaminya ini, itu istrinya itu suka kepala ikannya itu. Nah, yang separuh itu dikasihkan suaminya. Nah, kemudian dia menyimpulkan makanan kesukaannya itu ikan, bagian kepalanya. Betul, ketika ulang tahun, suaminya diam-diam memasakkan, kemudian mengambil kepala ikan itu, kemudian dibungkus kado. Apa yang terjadi? Ketika ulang tahun diberikan, istrinya sukacita sekali. Begitu dibuka, dia melihat kepala ikan. Dia menangis, jengkel, dan akhirnya marah sekali sama suami tadi. Nah, suami nggak tahu, kenapa kok marah, dia tanya. Terus kemudian istri terbuka, kalau selama ini ikan itu, yang kepala itu untuk kucing, makanya dia tersinggung. Tersinggungnya kenapa? Suaminya itu menghina seakan-akan dirinya itu kucing. Nah, suaminya itu sebenarnya mengapa begitu nggak tahu, padahal dia itu membelikan itu karena dianggap istrinya tuh gemar makan kepala ikan itu. Berdasarkan ilustrasi itu, saudara yang dikasihi Tuhan, berarti komunikasi itu penting. Ketaatan itu menjadi penting kalau dasarnya komunikasi. Di dalam keluarga itu jalinannya juga bagus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan menjadi sesuatu yang penting manakala di dalam hubungan keluarga itu terjalin yang sangat erat. Sekali lagi, tadi dikatakan bahwa Efesus pasal 6 ayat 1-3, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kata kunci. Nah, mengakhiri akan renungan pada kesempatan hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana fenomena di dalam keluarga sekarang ini. Misalnya ini, saudara. Nah, coba kita lihat ini. Sebenarnya dalam konteks sekarang, kalau komunikasi yang seperti ini, kalau dasarnya itu hubungan yang sangat harmonis dan saling mentaati, dan bapak-bapak kalau di ayat berikutnya itu ya, itu tidak menimbulkan amarah pada anak-anaknya, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, di dalam nasihat tuan-tuan ketika menghadapi hamba sama hamba-hamba sama tuannya juga sama seperti melayani Tuhan, bukan kepada manusia. Maka sesungguhnya tidak persoalan, tidak problem kalau sekarang memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Teknologi perkembangan komunikasi juga seperti ini. Yang penting adalah hubungan komunikasi dalam keluarga itu terjalin dengan baik. Termasuk saudara kasih Tuhan, mentaati itu di dalam Tuhan. Kebenaran di dalam Tuhan itu suasana keluarganya memang betul-betul terjadi. Nah, sekarang mengakhiri akan renungan ini,
Saudara saya ajak untuk mengukur, mengevaluasi diri, ya, mengevaluasi diri. Kira-kira hubungan Anda dengan orang tua itu bagaimana? Ini termasuk Stephen R. Covey sebenarnya yang membuat ini, evaluasi diri ini. Coba bisa dilihat ini. Soal ada soal 1 sampai 10. Anda diminta untuk mengisi rentangan angkanya 1 sampai 5. Kalau 5 itu ya, kalau di tengah-tengah itu 3, kalau tidak sama sekali itu 1. Nah, di sini disebut misalnya 1, aku punya hubungan yang sangat baik dengan orang tuaku. Ya, silakan Anda isi. Ya, aku punya hubungan yang baik dengan orang tuaku. Ya, silakan coba cepat aja ya. Kemudian aku menunjukkan sikap hormat kepada orang tuaku. Ya, pilih tentang 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian 3, orang tuaku percaya kepadaku. Oke. Kemudian berikutnya, aku sering membantu orang tuaku tanpa diminta. Lihat ya. Kemudian 5, aku tahu banyak tentang orang tuaku. Misalnya hal-hal yang mereka sukai, hal-hal yang tidak mereka sukai, impian mereka, nilai-nilai hidup mereka, dan apa yang menggerakkan mereka. Coba 1 sampai 4 kamu acak aja lah. Juga mengevaluasi diri. Kemudian 6, orang tuaku tahu banyak hal tentangku. Misalnya hal-hal yang aku sukai, hal-hal yang tidak aku sukai, impianku, nilai-nilai hidupku, dan apa yang menggerakkanku. Itu 6. Jadi orang tua itu mengerti Anda tadi yang saya sebut. Kemudian yang ke-7, orang tuaku dan aku berkomunikasi dengan baik. 8, kami cukup mahir memecahkan masalah atau konflik. Oke. 9, jika dan saat kami bertengkar, ya, atau berdebat, aku dan orang tuaku cukup cepat berdamai. Nah, ini ya. Yang terakhir 10, aku bisa sejujurnya mengatakan bahwa aku sayang orang tuaku. Oke, coba dijumlah singkat ini ya. Jumlah nanti begini. Kalau kalian jumlah hasilnya 40 sampai 50, berarti kamu memang anak yang mengerti dan memahami orang tuamu. Gitu. Tapi kemudian kalau nilaimu jumlahnya setelah dijumlah 30 sampai 39, lumayan lah. Kadang nurut, kadang bandel. Itu ya, kadang nurut, kadang bandel di tengah ini. Nah, kalau yang skornya 10 sampai 29, di sini artinya itu mau sampai kapan ribut dengan orang tuamu terus. Jadi ini ada konflik berarti. Nah, oleh sebab itu Anda bisa mengevaluasi atas dasar ini. Ini yang nyusun sebenarnya juga sama seperti tadi sudah saya singgung, Stephen R. Covey. Saya mengambil di internet, ini bisa untuk mengukur sejauh mana Anda hubungan dengan orang tua dekat atau biasa-biasa saja. Demikian firman Tuhan yang perlu bersama-sama kita mengerti supaya bisa hidup bertumbuh di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Salam. Mari saudara, kita tutup persekutuan pada hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bahwa kami harus bertumbuh dalam keluarga. Kami menyadari pentingnya hidup di dalam keluarga, apalagi di tengah situasi pandemik COVID-19 ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Kami harus memiliki tanggung jawab untuk dekat dengan sesama anggota keluarga sehingga tercapai damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Kami berdoa untuk remaja dan pemuda gereja kami. Dalam persekutuan doa ini kiranya Tuhan juga berikan berkat yang melimpah, terutama berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kedamaian, supaya melalui saudara-saudara kami ini, orang lain akan menyaksikan cinta kasih yang datang dari Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan, jika di dalam kami mendengarkan firman-Mu,
menggumuli firman-Mu terselip kesalahan dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup persekutuan ini dengan pujian pekerja Kristus.